Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadian. Saya dari jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah wawasan kemaritiman yang bermaterikan tentang pencemaran laut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, pengertian pencemaran laut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Salah satu bahan pencemar laut yang umum dijumpai adalah sampah. Berdasarkan dokumen pemantauan sampah laut Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sampah laut di Indonesia didominasi oleh sampah plastik sebesar 41% dari keseluruhan komposisi sampah laut di Indonesia. Permasalahan pencemaran laut yang berasal dari sampah laut, khususnya sampah plastik, merupakan isu yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia tetapi juga negara-negara lain di dunia. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi pencemaran laut melalui sistem yang komprehensif diperlukan kolaborasi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait dalam upaya pengurangan, pengelolaan, dan pemanfaatan bahan-bahan yang berpotensi menjadi bahan pencemar laut dalam kehidupan sehari-hari. Pencemaran laut menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Dalam peraturan tersebut, pemerintah mengatur terkait mekanisme pengurangan pencemaran terhadap laut. Termaksud di dalamnya adalah pembentukan tim koordinasi nasional terhadap penanganan sampah di laut. Nah, supaya lebih mengerti tentang pencemaran laut atau penyebab pencemaran laut dan dampaknya, ada baiknya baca baik-baik pembahasan di bawah ini ya. Kedua adalah bentuk-bentuk pencemaran laut. Bentuk-bentuk pencemaran laut dapat sering menyebabkan terjadinya seperti 1. Dampak dari limbah industri. Dengan terdapatnya berbagai jenis kegiatan industri beserta produknya, maka limbah yang terbentuk pun akan bervariasi sesuai dengan jenis industri dan bahan-bahan baku digunakannya. Logam Pb dan Hg yang merupakan jenis bahan pencemar di laut, selain dapat menurunkan kualitas dan produktivitas perairan laut, juga dapat menimbulkan keracunan karena unsur Hg dan Pb merupakan unsur logam berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Apabila terakumulasi pada organisme perairan yang dimakan manusia, limbah industri lainnya yang umumnya terbuang ke badan sungai dan dialirkan ke laut atau yang langsung terbuang ke laut akan terakumulasi dalam jumlah tertentu yang melebihi kapasitas daya asimilatif perairan. Bahan pencemar ini akan menjadi surga yang menimbulkan bau busuk. Di samping itu, surga juga mengeluarkan pula bahan beracun berbahaya seperti sulfida, fenol, dan CD yang dapat terakumulasi. Dan untuk limbah industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut melalui badan sungai. B. Dampak dari limbah domestik dan pertanian. Limbah domestik berupa limbah rumah tangga dan kotoran manusia yang terbuang ke perairan apabila melebihi kemampuan asimilasi perairan. Sungai dan terbawa ke laut dapat mencemari perairan dan menimbulkan penguburan berlebihan.
Gejala ini akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut akibat meledaknya populasi organisme tertentu, sehingga dapat menimbulkan kematian beberapa organisme perairan. Menurutnya, Beck tahun 1992 mengemukakan bahwa pada kondisi perairan yang mengalami eutrofifikasi, organisme makrobentos yang menjadi indikator lingkungan jarang sekali ditemukan, sedangkan kadar NH3 perairan meningkat dan pH-nya menjadi rendah. Keadaan ini menunjukkan kondisi perairan yang tidak stabil, di mana terjadi penurunan kualitas perairan sehingga organisme laut akan mati dan tidak dapat merangsang aktivitas hidupnya untuk proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Sedangkan limbah pertanian selain dapat menimbulkan eutrofikasi yang disebabkan akumulasi bahan-bahan organik, sisa tumbuhan yang membusuk, akumulasi residu dari pestisida terutama bahan kimia beracun, klorain dan organ-organ klorain juga dapat menimbulkan keracunan bagi organisme perairan yang pada akhirnya akan membawa kematian. Keadaan ini tidak hanya mengancam kehidupan organisme yang hidup di habitat yang terkena kontaminasi bahan kontaminasi bahan yang beracun saja, tetapi dapat mengancam kehidupan organisme lain yang secara ekologis mempunyai kaitan erat dengan organisme tersebut melalui aliran rantai makanan. C. Dampak dari buangan atau tumpahan minyak. Pengaruh spesifik dari peristiwa tumpahan minyak terhadap lingkungan perairan laut dan pantai tergantung pada jumlah minyak yang tumpah, lokasi kejadian dan waktu kejadian. Buangan dan tumpahan minyak bumi akibat kegiatan penambangan dan pengangkatannya dapat menimbulkan pencemaran laut yang lebih luas karena terbawa arus dan gelombang laut. Pengaruh buangan atau tumpahan minyak terhadap ekosistem perairan laut adalah dapat menurunkan kualitas air laut secara fisik, kimia, dan biologis. Tumpahan minyak bumi pada perairan laut akan membentuk lapisan film pada permukaan laut, emulsi atau mengendap dan diabsorpsi oleh sedimen-sedimen yang berasal di dasar perairan laut. Minyak yang membentuk lapisan film pada permukaan laut akan menyebabkan terganggunya proses fotosintesa dan respirasi organisme laut. Ketiga adalah bahaya pencemaran laut. Bahaya pencemaran laut dapat berpengaruh terhadap pertama, organisme laut. Adanya pencemaran akan berdampak terhadap penurunan kualitas perairan sehingga akan mengganggu berlangsungnya proses biologi maupun fisiologi organisme laut. Dan dengan demikian akan menyebabkan kematian yang pada akhirnya menurunkan populasi dan keanekaragaman hayati. Dan kedua, terhadap ekosistem laut. Masuknya sisa-sisa pupuk dan bahan pencemar organik ke laut akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi sehingga terjadi peledakan populasi organisme tertentu. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan dan ekosistem laut. Ketiga adalah manusia. Pencemaran oleh logam-logam berat seperti Hg atau merkuri dan Cd atau kadmium dapat menyebabkan penyakit mini mata seperti kasus di Jepang yang menyebabkan kematian dan cacat tubuh. Keempat adalah kegiatan pariwisata dan industri. Kerusakan kawasan wisata bahari dan ketersediaan air untuk industri dan pertanian. Contoh penyebabnya tercemarnya air laut. Yang pertama, oil spill atau tumpahan minyak. Kedua, pencemaran oleh logam berat. Ketiga, pencemaran mikrobiologi laut. Keempat, pencemaran pestisida. Kelima, pencemaran limbah rumah tangga. Keenam, pencemaran radioaktif. Nah, diperlukan upaya bersama yang terintegrasi dalam penanganan sampah karena sebagian besar sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia di darat akan bermuara di laut. Diperlukan kesadaran diri setiap elemen masyarakat dari lingkup terkecil, yaitu individu, untuk mengurangi potensi dan timbulan sampah dari aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, sekaligus memulai gaya hidup dengan minimalkan sampah plastik dalam aktivitas sehari-hari demi kelestarian lingkungan dan laut untuk generasi mendatang. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.